Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Sekarang kita buatkan saja kita masuk pola ini mau disusun untuk jadi diktat-diktat kecil. Karena yang sudah mulai teratur di susunan supaya bisa dilemparkan, bisa dibaca orang dari model 1, model 2, model 3, model 4, model 5, sampai model 8. Tapi ini karena sudah di atas, diterkas saja nomornya nanti bisa saya diganti. Kita buat saja pelajaran ke-26. Memang sudah dipelajari dulu, tapi ini agak lebih halus maksudnya mempelajarinya. Jadi di sini, lain dan tulisan yang ketik kok lain nampak? Enggak. Yang ketik Pak nampak? Lain nampak ada. Lain Pak. Ya. Nyawa aku mesti segadang po banas, aduh saya payahkan. Pandu Nah, halaman ini. ya Pak. Susunan kata-kata dalam kalimat. Jadi susunan kata-kata dalam kalimat. Kalau kalimat bahasa Arabnya adalah jumlah, ya. Pelajaran ke-26. Jadi ini mulai mempelajarinya misalnya ini hanya kepalanya saja, tapi nanti di bawah menerangkan. Apa bacaannya kok diambil dari surah Ar-Ra'du ayat 2. Apa bacaannya? Coba Ibu Sabrina baca. Ibu Sabrina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi rafa'a samawati bighairi amadin tarawunaha. Ya, tarawunaha. Jadi di sini Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Coba Pak Israel baca Pak Israel. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Tarawunaha. Pak betul muncul lagi salah ya. Coba. Meta. Silahkan Meta baca. Ya Pak Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Ya, tarawunaha. Siapa lagi ya? Dari Banda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadim tarawunaha. Iya, tarawunaha. Siapa lagi yang apa? Nggak ada lagi. Ini apa ya? Perdana ini. Nah, kalau ini sebenarnya pelajaran kita nanti adalah menguraikan objek. Ya. Jadi yang merah-merah ini objek ya. Yang merah-merah ini menjadi pelengkap penderita atau menjadi maf'ul bih ya. Nanti akan diterangkan. Ini kenapa dibaca Allahu tadi? Sebagai pokok kalimat ya. Pokok kalimat. Mubtada. Mubtada.
Kalau setiap mubtada pasti ada khabar. Mana khabarnya? Mana predikat? Allazi. Ya, terus diambil sampai ke Sampai. belakang. Ya. Allazi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha, ya. Jadi Ya. khabarnya itu enggak berbentuk satu kata lah, itu berbentuk kalimat. Nah, jadi adapun allazi sebenarnya sudah belajar dulu. Allazi ini bentuknya dulu. Bentuk apa ini? Isim. Isim. Isimnya isim apa? Isim mausul. Ya, mausul. Isim. Artinya Mausul. kata benda ya Benda. penyambung atau penyambung antara induk kalimat sama anak kalimat. Kalau di bahasa Inggris dipakai ini relative clause, main Relative clause, clause. ya, if clause, main clause ya. Ya. Nah, kemudian rafa'a bentuk apa? Oh, fi'il madi. Nah, fi'il madi. Fi'il Setiap madi. setiap fi'il pasti ada Fa'il. fa'il. Maksudnya setiap kerja ada yang pekerjanya, yang melakukannya. Nah, mana fa'ilnya ini? Huwa. Tersembunyi huwa, ya. Ya. Ya, huwa. Nah, dikembalikan kemana huwanya? Allah. Ya, kepada Allah. Lalu as-samawati, ini penulisannya ini karena di laptop ini untuk panjang ini dibuat, ini untuk panjang untuk dibuat. Ini sebenarnya bisa saja membawa disambung tapi pakai garis ke atas. Belum ada bertemu di laptop lagi yang. Jadi samawati bentuk apa ini samawati? Kalau bentuknya isim. Isim. Nah, sekarang kalau ini isim bisa nggak dicari apa isim yang dikenal? Apakah isim masdar? Apakah isim kata benda tok atau isim fa'il, isim maf'ul? Coba. Isim kata benda tok. Ya, kata benda tok. Kalau ini kalau kata benda pasti terlibat bentuk satu, apakah bentuk dua atau bentuk banyak? Bentuk banyak. Banyak. Banyak pun ada 3 kotaknya. Banyak laki-laki, banyak perempuan, atau banyak taksir. Jamak taksir. Samawati. Taksir ya, Pak? Jamak taksir kan, Pak? Ya. Kenapa ada alif sama ta? Kan ada alif sama ta di belakang. Atin. Ya, jamak apa itu? Jamak muannas salim, Pak? Ya. Jamak muannas. Jadi ini jamak muannas ya. Tapi sebenarnya dia bukan perempuan, cuma dihubungkan saja. Serupa. Lalu ini untuk sementara inilah menjadi objek. Ya. Jadi ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Cuma maf'ul menurut undang-undang nanti dia kan barisnya baris di atas. Harusnya. Ya, tapi karena dia perempuan, jamak perempuan, maka barisnya di bawah. Di bawah. Ganti baris di atas. Ganti baris atas. Ya. Ganti baris atas. Kalau bi sudah tahu adalah huruf jar. Yang dijarkannya adalah ghairi. Ya, ghairi. Berarti sudah jelas isim ini. Kalau amadin barisnya ke baris 2 ke bawah, berarti jadi apa dia? Sifat. Iya tuh. Mudhaf ilaih. Iya, mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kalau tarauna bentuk apa? Tarawnaha. Tarauna saja, tarauna. Fi'il mudhari. Kalau fa'ilnya mana tarauna? Rona. Enggak, fa'ilnya. Fa'ilnya. Anta. Ada wa sama nun ini tarauna. Antum. Iya, antum Pak.
Antum. Ini karena berpenyakit ya, ro'aya. Jadi akhirnya tarawna, fa'ilnya antum. Ha itu sebagai apa itu fungsinya? Maf'ul bih. Sebagai Maf'ul bih. maf'ul bih ya. Nah, jadi yang pelajaran kita ini adalah mengenai maf'ul, cuma perlu dikasih keterangan. Ini ya, maf'ul. Jadi kalau begitu, kalau diterjemahkan ini dulu, coba supaya kita kenal Allah ya, supaya kita kenal Allah. Allah yang Nah, ini kan mengangkat dianya memperkenalkan Allah. Allah akan Allah, langit. Yang Al-Lazi seperti Al-Lazi. yang Allah yang rofa'a, mengangkat, ya meninggikan. namanya rofa marfu ya, meninggikan atau mengangkat. Rofa ya. Allah yang mengangkat, terus dianya Allah, Allah yang mengangkat, dianya Allah. Apa yang diangkat Allah? Akan langit. Ya seluruh Yang banyak. Langit. Ya seluruhnya. Seluruh langit. Jadi Allah yang telah mengangkat atau meninggikan, dianya Allah seluruh langit, akan seluruh langit. Yang mana yang langit? Coba untuk memahami dulu, yang mana yang langit? Yang di atas. Apa itu yang di atas? Awang-awang atau planetnya? Planet ya. Semua planet yang ada, Pak. Itu makanya ada perselisihan bagi orang pemahaman ayat ini. Sebagian mengatakan pokoknya yang di atas, tapi yang sebagian mengatakan seluruh planet. Jadi itu makanya apakah bintang, apakah bulan, apakah matahari, pokoknya yang di atas bumi. Sebenarnya yang mana dari atas enggak jelas. Bumi pun bisa juga ke atas kalau kita di planet lain. Jadi enggak ada yang di atas, enggak ada yang di bawah. Jadi Allah yang telah meninggikan, dianya Allah akan seluruh langit. Semua langit. Ya, jadi kalau dipelajari sebenarnya, kalau menurut teori teori Big Bang, yang satu planet kemudian ledakan kan begitu. Tapi itu kan satu teori. Tapi yang jelas inilah mengangkat, meninggikan seluruh langit bighairi, dengan tanpa tiang. Tidak bertiang. Ya, tidak bertiang. Tarawna Yang melihat yang melihat kamu akannya. Akannya langit. apa itu? Langit. Ya, akannya seluruh langit. Ini ru'yahnya nih, melihat langit itu walaupun enggak nampak, ya walaupun nampaknya apa saja, bulan saja karena dekat dia. Kalau planet-planet lain mana yang enggak kelihatan. Pokoknya bisa dilihat dengan alat, bisa dilihat dengan mata telanjang. Ya, jadi itu bayangkan, coba rasakan. Kan sadar kita, berarti benda-benda langit sama planet-planet yang kita huni ini, dia punya jarak. Jadi bisa rafa' itu bisa mengganggangkan, bisa meninggikan. Nggak ada yang satu pun bisa berbenturan. Dia tetap ada jaraknya, ada terus, cuma dia ada pergeseran, dia bergerak semua. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, apakah dia memang begitu adanya atau ada yang mengaturnya? Ada yang mengatur. Nah, itu. Jadi di sini perselisihan bagi orang-orang yang tertutup, tersumbat pikirannya memang sudah begitu katanya. Bagi orang yang dalam terbuka pikirannya berarti ada yang pengaturnya. Ya, jadi rafa'as samawati bighairi amadin. Jadi pelajaran kita adalah samawati dan ha. Ha berfungsi sebagai maf'ul, samawati juga berfungsi sebagai maf'ul. Jadi otomatis kita sekarang sudah mengetahui, kenalkah Anda Allah? Kenal. Apa? Dia mengganggangkan atau mengangkat langit tanpa tiang. Kalau tanpa tiang, bagaimana? Halo? Ya. Ya, kalau tanpa tiang kan nggak perlu kan nggak berarti langit kan bukan yang ngawang-awang.
Floating. Ya, kalau awang-awang untuk apa dikasih tiang? Ya, jadi kalau misalnya yang awang-awang kita lihat ke atas, ya untuk apa dikasih tiang itu? Nah, jadi apa maksudnya itu? Maka langit maksudnya di situ adalah yaitu planet, benda-benda seperti bintang, bulan, matahari, dan lain-lain. Kan masih banyak planet nggak bisa dihitung. Berterbangan semua ya, Pak. Berterbangan. Jadi dia nggak ada tiangnya, tapi kok tidak berbenturan dengan satu sama lain. Berarti Allah yang merafaknya. Allah yang merafak. Ya. Nah, gitu. Jadi lalu kalau begitu benda-benda langit begitu diangkatnya, begitu diaturnya, segalanya, bagaimana membuat gambarnya? Bagaimana membayangkan bahwa dia datang ke dalam dada kita? Karena ada orang bilang, Tuhan dalam dada saya, kata mana pula bisa gitu. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat seperti ini, berarti memberi paham kita, oh berarti lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai', gitu. Itu makanya makin mengerti kita, kenalkah Anda Allah? Kenal. Antara lain dijawab dengan ini, rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Gitu ya. Nah, jadi kenalkah Allah? Kenal. Anzala minas sama, anzalal ma, anzala minas sama ima. Kenalkah Allah? Kenal. Wa yuhyi wa yumit. Yabsutur rizqa liman yasa wa yaqdir. Jadi kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kita kan menunggu. Apa yang kita tunggu? Kan balik. Pasti makanya disebutkan oleh Rasulullah yang ditunggu adalah 7 macamnya. Tapi yang 6 tidak sebenarnya katanya. Biar diulang-ulang. Yang pertama menunggu apa? Hari pembalasan. Ya. Belum. Hari pembalasan. Belum, itu yang terakhir. Yang Kematian. Belum. Yang pertama kata Rasulullah, orang menunggu kapan saya kaya tapi durhaka. Oh. Iya. Kaya durhaka. Pikir-pikirnya. Bilo dan kayoko, tapi kaya durhaka. Ya. Jadi orang semuanya bergerak, sekolah, meneliti, belajar supaya dapat uang kapan saya kaya. Tapi akhirnya durhaka. Makanya dari situ kita pahami jarang orang yang kaya yang taat. Tapi jangan dituduh orang, marah nanti orang. Iya, betul-betul lah. Tidak boleh nyeleweng-nyeleweng. Ya, jadi yang ditunggu, maksudnya ditunggu itu bukan maksudnya menanti gitu, datang menimpanya. Jadi yang pertama kaya yang durhaka. Yang kedua apa yang ditunggu? Tua sebelum muda. Belum. Yang kedua miskin yang durhaka juga. Miskin yang durhaka. Ini baru ini pelajarannya, Pak. Baru tahu. Wah, baru tahu. Itu. Makanya menunggu miskin yang durhaka, bukan diinginkan miskin, tapi akhirnya orang jatuh miskin kan gitu, atau bangkrut. Maka habis itu murtad dia lagi, Pak. Oh enggak. Masalahnya orang miskin jarang juga yang taat. Nah itu. Dua. Yang ketiga, apa yang kita tunggu? Memang enggak kita ingin, tapi kita sampai ke situ. Yaitu yang ketiga, lapuk badan karena penyakit. Oh, penyakit. Enggak. Sakit. Lapuk. Ya, enggak tahu. Ya, rupanya dalam bagus-bagus adalah terpencong. Ya, jadi dulu ada teman saya di kantor gubernur, iya Ustadz katanya,
Saya rajin sekali check up katanya. Wah, sekali seminggu check up, sekali seminggu check up. Hah? Enggak, dia rajin sebentar check up. Ya, katanya waktu itu dia kantor gubernur lah meninggal Pak. Begitu turun sudah check up tuh tiba penyakit sekali. Iya, itulah. Itu jadi menunggu penyakit yang membuat lapuk badan. Lapuk badan karena penyakit. Memang tidak diinginkan, tapi datang dia. Nah, berarti 3 ya. Ya. Yang keempat yaitu menunggu menunggu tua. Ini yang tadi keempat tua. Enggak, itu kan menggunakan waktu. Gunakanlah. Ini enggak tua. Tua. Ya. Memang tidak diinginkan, tapi apa boleh buat? Dijalani ya Pak. Nah, dijalani. Sekarang masih bisa ke sana kemari, nanti tambah tahun lagi nggak bisa, tambah tahun lagi nggak bisa. Iya. Nah itu sudah 4. Nah sudah itu yang kelima Mati. menunggu. Mati. Yang kelima menunggu Dajjal. Dajjal. Hah? Menunggu. Belum. Iya, tapi yang jelas Dajjal. Dajjal itu yang banyak orang mentakwilkan, tapi nggak perlu ditakwilkan kenapa? Akan datang suatu hal yang kerjanya menipu-nipu terus. Kondisinya begitu. Ya, itu yang digambarkan nanti kalau di orang yang dalam hadisnya, tapi hadisnya hadis ahad itu apabila Dajjal datang yang membunuhnya nanti turun Isa kan gitu. Udah berapa itu? 5. 5. Yang ke-6 baru mati. Iya. Yang setelah menunggu mati, kan berarti sudah 6 tuh. Jadi iya, sudah 6. Jadi kata Rasulullah yang 6 ini enggak sebenarnya. Artinya belum. Bagaimana? Ini hadis, Pak. Ya, hadisnya. Yang 6 ini sebenarnya belum sebenarnya kata Rasulullah. Yang sebenarnya yang ke-7. Pembalasan. Iya 7. Jadi 6 enggak sebenarnya. Yang sebenarnya yang ke-7-nya balasan. Balasan. Iyalah kesimpulan. Makanya kita bapak-bapak, ibu-ibu menunggu pembalasan yang sebenarnya ini semestinya kita sudah gembira. Semestinya siap-siap. Yaitu itu maksudnya tentu disebutkan amanu wa amilus salihat. Kan sudah disebutkan wal asri innal insana lafi khusr. Semua manusia nanti merugi, maksud merugi itu masuk neraka itu. Jangan merugi-rugi apa? Akan masuk neraka kecuali orang beriman dan beramal soleh. Kalau ada nanti orang nggak percaya, nggak perlu berdebat. Tunggu saja tanggal mainnya. Jadi karena itu maka di sini setelah kita kenal Allah, kan mengenal Allah. Jadi Allah mengangkat langit atau benda-benda langit seluruhnya tanpa tiang, berarti kenal kita Allah. Bagaimana membuat gambarnya? Ada putih, ada terbayang, ada melintas. Enggak ada, satupun enggak ada. Pokoknya la ilaha. Tidak ada yang dikagumi, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Cuma Allah pun enggak bisa kita bayangkan di atas, di bawah. Dia enggak makan atas, enggak makan bawah. Seperti inilah contohnya. Mengangkat seluruh benda-benda langit. Bagaimana gambarnya? Tangannya mau dibuat? Enggak bisa. Jadi makin mengerti kita. Jadi itu makanya waktu kita sholat, kita mengungkapkan Allahu Akbar, pikiran jangan kemana-mana. Pikiran kita sudah mengerti bahwa Allah lebih besar dari alam. Alam saja sudah besar. Alam sampai sekarang nggak bisa dipelajari orang. Cuma yang dipelajari adalah proses-prosesnya,
unsur-unsurnya bagaimana buat nggak ngerti. Nah, maka paham kita Allahu Akbar. Nah, jadi ini pelajaran bahasanya adalah samawati sama ha. Adapun yang saya uraikan tadi itu untuk memahami ayat, ya, untuk memahami ayat. Itu makanya memahami ayat akan lebih mulus mengerti kita kalau mengerti susunan bahasa, ya. Nah, sekarang ini keterangan. Lain nampak bacaanku ya. Baik, Pak. Seperti yang sudah kita ketahui, ini karena sudah pelajaran ke-26. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu menumpang pelajaran 26 ya nggak apa-apa, tapi tabah ya. Jangan lari-lari. Seperti yang sudah kita ketahui, berarti kan sudah dipelajari di bawah bahwa pola kalimat ada susunannya terdiri dari pokok kalimat dan sebutan, atau istilah Arabnya muftada dan khabar. Kalau Ibu Sabrina bahasa Inggrisnya apa namanya susunan yang muftada khabar? Subject predicate. Subject predicate. Ya, atau nominal ya. Verbal nominal. Ya, yang verbal yang mana? Yang ada kata kerjanya, Pak. Pokok kalimatnya? Subjek. Tetap subjek. Ya, berarti kalau bahasa Arab enggak. Dia kata kerja di muka, kemudian predikatnya belakang itu aja. Iya. Jadi ada namanya, kalau ini biasa nih. Kalau yang misalnya yang saya makan. Makan kan kata kerja. Ini enggak. Ini misalnya ini rumah, gitu. Iya, itu yang kalimat nominal, nggak ada kata kerjanya. Nominal. Tapi kalau pakai kata kerja, kalimat verbal. Verbal. Tapi kalau bahasa Arab tidak, pokok kalimatnya nggak dibuat, pokoknya kata kerja saja. Misalnya telah pergi ustadz itu, gitu. Zahaba ustazu. Ustaz. Itu dia. Gaya fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Kalau yang dibuat nanti al-ustadzu zahaba, itu mubtada khabar. Iya. Cuma nominal, verbal. Jadi bahasa Arab Al-Quran itu gitu dia. Jadi sudah kita ketahui bahwa pola kalimat ada pokok kalimat, sebutan, ada mubtada khabar. Selain itu ada pula susunannya fi'il dan fa'il. Ya, fi'il dan fa'il. Misalnya, qala Allahu ta'ala. Itu fi'il fa'il namanya. Tapi kalau dibuat nanti Allahu qala, itu mubtada khabar. Iya. Itu bedanya ya. Dalam kedua pola kalimat itu, apakah pola fi'il fa'il atau mubtada khabar? Jika terdapat fi'il. Mungkin fi'il madi, mungkin fi'il mudhari, mungkin fi'il amar. Fi'il kan hanya 3. Sudah pasti ada fa'ilnya. Iya apa enggak? Iya. Ya. Jika terdapat fi'il dan fa'il, ini jadi masalah baru ya. Jadi jika terdapat fi'il dan fa'il, jadi tidak semuanya terdapat fi'il fa'il. Jadi ini cuma jika terdapat fi'il dan fa'il. Ini alinea baru. Jika terdapat fi'il dan fa'il, kadang terdapat atau ada maf'ulnya, atau disebut pelengkap penderitanya. Kadang tidak ada objeknya atau tidak ada pelengkapnya. Jadi tidak semuanya ya. Tergantung bentuk kata kerja atau fiilnya. Kata kerja dalam bentuk transitif atau muta'addi bahasa Arabnya pasti terdapat maf'ul atau objeknya. Sampai di situ mengerti? Ngerti, Pak. Insyaallah. Ngerti ya. Jadi susunan Al-Quran, susunan ayat pun begitu. Apakah dia berbentuk subjek predikat, apakah berbentuk fi'il fa'il. Berarti kalau sudah ada fi'ilnya, biarpun fi'il madi, biarpun fi'il mudhari, biarpun fi'il amar,
Ada fa'il. Kalau sudah ada fa'il, apakah mesti wajib ada maf'ul? Tergantung kepada kata kerjanya. Kalau kata kerjanya muta'addi atau transitif tentu ada, kalau enggak. Namanya fi'il yang tidak ada objeknya itu atau maf'ulnya itu namanya fi'il yang lazim. Itu maka fi'il terbagi dua. Ada yang muta'addi menghendaki objek, ada yang lazim. Nah, yang lazim itu maksudnya pekerjaannya itu hanya dimiliki oleh si pelakunya saja. Misalnya saya duduk. Nah, ya, kalau saya duduk atau duduk saya, ya nggak ada maf'ulnya. Tapi kalau saya menduduki, kan beda itu. Menghendaki objek itu. Tapi kalau dia mengatakan saya makan, pasti ada yang kena makan. Ya, saya mendengar, itu yang mempunyai maf'ul. Jadi itu yang ada objeknya. Terus berikut, kajian yang akan dibahas pada pelajaran ke-26 ini yaitu kata benda yang berfungsi sebagai objek atau maf'ul atau pelengkap penderita. Nah, itu yang akan kita kaji. Jadi kajiannya agak lebih halus nanti. Kita akan mulai mempelajari ada yang namanya maf'ul bih, ada namanya maf'ul ma'ah, ada maf'ul ajli, ada maf'ul mutlak, ada itu. Jadi sehingga ayat-ayat Al-Qur'an itu bisa kita pahami menurut semestinya. Ya, tidak menurut semaunya kita aja. Ya, jadi ini pelajaran. Kata benda, umum dulu ya, umum. Kata benda ada dalam bentuk laki-laki, ada bentuk perempuan. Itu maka ini sudah pelajaran ke-26. Kalau menompang langsung ya terpaksa sabar mendengarkannya ya. Ya, kata benda ada dalam bentuk laki-laki, ada bentuk perempuan. Kata benda ada dalam bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3 atau banyak. Banyak pun ada dalam bentuk banyak laki-laki, banyak perempuan, dan ada dalam bentuk banyak taksir. Sampai situ komentarnya atau penjelasannya bisa dipahami? Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Nah, sekarang masuk undang-undang. Undang-undang. Undang-undangnya adalah 1, jika kata benda itu dalam bentuk 1 atau mufrad, baik laki-laki atau perempuan, atau muzakkar dan muannas, maka harkat atau baris akhir kata berbaris atas ya. Jadi maka harkat atau baris huruf akhir. Nah, sebenarnya ada baris huruf akhir kata benda ya, baris huruf akhir. Ya. Baris huruf akhir kata benda. Ya, akhir kata benda, ditambah sini kata benda yang tunggal atau laki-laki perempuan itu berbaris atas atau patah. Contoh ini. Kitaban, kan ban dia. Kalau ini al-kitabah, ini jadi maf'ul ini. Al-kitabah. Coba ini dulu dibedakan. Kenapa ini boleh pakai baris 2, ini tidak? Ini kan alif lam. Kan sudah dipelajari di bawah. Kenapa ini kitabah saja pula? Padahal dia tidak ada alif lamnya. Dia jadi maf'ul ini. Apa jawab? Kok sini oke lah. Kenapa kitabah? Karena ada alif lam. Kalau ini kitabah kenapa? Yang dimaksud. Mudah filai. Itu jawabnya karena dia menjadi mudhaf. Itu jawabnya. Karena dia menjadi mudhaf. Kalau ini kan mudhafun ilaihnya hadis. Oh, ini satu Kata tadi kalau kitab saja ada Pak. kitabal hadisi. Kitabul hadisi. Ya, Tadi kira satu tadi Pak. Ragu ya. Dipisah tadi. Tadi terpisah. Ya, ini kan nampak ini. Satu. Jadi Iya. apalagi nanti banyak di belakangnya.
Ini malah kita tahu awak kalau tahu report orang dan ilmu itu kan tahu awak. Nah, jadi ini pertanyaan tadi kalau kata benda satu laki-laki atau perempuan, maka kalau berfungsi sebagai objek atau maf'ul bih, maka dia baris di atas nasab. Cuma kalau dia tegak sendiri boleh baris dua. Nah, kalau dia sudah baris dua, ada yang dibantu dengan alif rasam, ada yang tidak. Masih ingat pelajaran dia baris dua tapi tidak dikasih alif. Masih ingat Ibu? Bapak? Ta dengan hamzah. Ya, Ta marbuta dengan apabila hamzah. ya, apabila akhir kata itu ada hamzah atau dengan tamar Marbuta. buta. Atau ada seperti huruf ilat lain seperti Musa, Huda, kan itu. Gitu. Itulah jauh pelajaran lama di bawah dulu nah Ibu Didi. Masih buku. Iya, Pak. Itu. Yo ilmuku yo dek lah berulang-ulang. Nah, tapi ini kenapa dikasih kitabah saja? Karena ada alif lam, nggak boleh bergabung. Mengandung tanwin, nggak boleh bergabung dengan al. Jadi ini nggak boleh dibaca nanti kitaban, nggak boleh dibaca alkitabun, nggak boleh dibaca alkitabin. Tetap alkitaba, alkitabu, alkitabi. Tapi ini kitab al-hadis kok membaris di atas saja pula. Karena dia mudhaf. Kalau mudhaf nilainya hadis. Tapi hadisnya sudah pasti baris bawah. Jadi itu maf'ul. Ini seperti ini suratan. Ini kan baris dua. Ya. Ini baris dua dikasih alif. Ini baris dua tidak. Karena dia berakhiran tamar buta. Ya, apalagi kalau berakhiran hamzah. Seperti ma'an atau sama gitu. Atau su'an. Atau su'an. Itu. Su'an. Ya. Jadi itu makanya kalau waktu membaca Al-Quran itu menggari sedunia cabang ilmu melihatnya. Tapi itulah orang kampung awakku ya nan membaca itu paling di atas di bawah huruf itu baru di bawah kaji baru jauh. Jauh-jauh. Makanya mulailah ada rasa berdakwah kita menghadapi anak-anak kita yang anak cucu masa akan datang. Sebab kalau anak-anak cucu masa akan datang mengerti dia seperti ini membaca ayat Al-Quran, dimanapun dia hidup, berarti dia menjadi orang baik, menjadi orang yang zakirah. Ya. Kalau ini as-surata, kenapa tidak boleh as-suratan? Ada alif lam. Ada alif lam di depannya. Kalau ini kenapa dibaca surat Al-Baqarati? Mudhaf. Ya, menjadi mudhaf. Sampai di situ paham? Paham ya? Paham. Perhatikan baris akhir kata. Jika kata benda tunggal tidak pakai al dan tidak diterangkan atau mudhaf. Jadi perhatikan baris akhir kata. Jika kata benda tunggal tidak pakai al dan tidak pula diterangkan atau mudhaf, maka barisnya berbaris dua di atas. Seperti ini. Jika benda tunggal. Ya. Jika kata benda tunggal tidak pakai al dan tidak diterangkan, ini kan diterangkan dia ini. Ya. Maka tidak boleh baris dua, tapi kalau enggak maka boleh berbaris dua di atas. Paham ya? Ya, mafhum, mafhum. Jika kata ini benda ini salah nih. Jika kata benda, ini maksudnya maka Ustadz buat seperti ini supaya nanti kalau di PDF kan jadi buku, jadi bisa dibaca ya. Kalau biasanya kan apa? Ini sesudah Idul Fitri belajarnya gini supaya bisa di print gitu, bisa dilihat kembali. Enggak mencatat lagi. Jika kata benda pakai al dan diterangkan cukup baris atas atau patah saja. Contoh ini. Langsung dalam contoh dalam kalimat.
Coba dibaca ini kalimatnya Bu, sama-sama. Qara'tu kitaban fil madrasati. Taban. Qara'tu Kitaban fil madrasati. madrasati. Nah, qara'tu kitaban fil madrasati. Ah, kan di sini boleh kitaban. Karena Tunggal. Ya, karena dia berdiri sendiri. berdiri Tapi sendiri. ingat, kalau dia kitaban seperti ini nggak jelas bukunya. Umum. Nah, umum. Itu makanya kalau membaca ayat Al-Quran kita tahu sekali kita itu. Oh, kalau begini kata Allah, ini maksudnya. Kalau begini kata Allah, itu makanya kalau menafsir Al-Quran tidak mengerti ilmu kawaid, ya kacau. Ya. Ya. Nah, kitaban fil madrasah. Ah. Ini jadi kalau menguraikan bagaimana menguraikan ini? Kalau diuraikan lebih bagus. Ya. Fi'il fa'il. Qara'tu fi'il dan Fa'il. fa'il. Kitaban Maf'ul. maf'ul. Iya, maf'ul bih. Fil madrasah Jar majrur. Jar majrur. Ah. Jadi qara'tu kitaban fil madrasah. Telah membaca aku. Ah, ini polanya mubtada khabar atau fi'il fa'il? Fi'il fa'il. Fa'il. Ya, fi'il. Coba kalau dibuat pola mubtada khabar. Ana akra'u kitaban. Ana akra'u kitaban. Ana qara'tu. Ana qara'tu Kitaban. kitaban fil madrasati. Iya, ana qara'tu kitaban fil madrasah. Nah, kalau dia mengatakan ana qara'tu fil madrasah, berarti penekanannya pernah dia membaca buku di sekolah. Ana qara'tu. Ah, berarti kalau dia pakai ana, berarti status dia, penekanannya dia adalah orang yang membaca buku tapi pernah sudah berlalu. Tapi kalau dia berpola fi'il fa'il seperti ini, penekanannya di masanya, sudah kubaca di sekolah. Akan beda itu. Itu maka memahami ayat Al-Quran, kadang Allah pakai fi'il fa'il dia, kadang pakai mubtada khabar dia. Bagi si penerjemah dianggapnya sama, maka keliru. Padahal beda ya. Beda. Beda itu. Ya, tapi bagaimana kita ngomong bagi orang yang nggak tahu, tentu susah. Awalnya dipabodohnya. Itu makanya bagi kita yang sudah mengerti bahasa, prakteklah membaca Al-Quran. Pendek-pendek saja, lama itu pahamnya, apanya, dalam pahamnya begitu. Ya, jadi bukan menurut selera kita ya. Ini lagi, apa bacaan yang ini? Ahmadu yaqra'u kitabal hadisi. Kitabal hadisi. Kitabal hadisi. Yang kitabah ini, yang pokoknya yang kitabal hadis kan kedua-duanya ini kan satu dalam artinya. Cuma ini kan apa namanya? Dua kata. Dua kata. Kalau bahasa Indonesia apa nama yang dua kata? Kata majmu'. Majmu'. Majmu' pun ada dulu, ada majmu' setara, ada majmu' rapatan, ada majmu' bertingkat, macam. Orang sekarang nggak perlu belajar bahasa, katanya bahasa itu antara keluar dari mulut ya. Jadi yaqra'u kitabal hadis. Ini kan kitabah dibuat, tidak kitaban. Kenapa tidak baris dua dia atau apa jawabnya? Mudhaf ilaih. Jangan, karena dia mudhaf gitu jawab. Jangan keduanya dijawab. Ya, karena dia diterangkan. Berarti dia diterangkan. Berarti kalau diterangkan dia sudah jelas. Jadi kalau baris dua itu tidak jelas, itu artinya. Jadi arti ma'rifah itu jelas. Itu makanya orang yang ma'rifah kepada Allah berarti bagus pengenalannya kepada Allah. Tapi kalau orang yang tidak jelas ma'rifahnya berarti itu yang menerawang. Jadi dalam hidup ini pun begitu juga.
dengan Al-Quran kita jelas ma'rifah hidup. Kalau orang yang tidak belajar Al-Quran, maksudnya tidak paham dia berarti nakirah saja. Macam mana orang itu, maka di dunia ini berbagai cara dibuat orang karena dia tidak mempedomani Al-Quran. Ya. Ini lagi. Ini sudah di pelajaran. Coba ini yang bawahnya apa? Allahu rafa'a sama'a bi ghairi amadin. Iya. Allahu rafa'a sama'an. Samaan. Oh ya, samaan. Berarti langitnya satu ini. Kalau langitnya dua, Samawati. sama'ani ya samaani. Kalau banyak langitnya, samawat ya samawat. Lari dia ke jamak muannas. Ya. Kalau samaan satu ya Pak? Samaan. Iya, satu. Kalau samaani dua. Samaani dua, samawat. Banyak. Banyak. Cuma banyak perempuan. Tanda banyak. Alif sama ta. Langit dihukum anas. Langit dihukum anas. Jadi begini dia samaan boleh pakai dua karena nggak ada alif lam. Tapi kalau di sini coba yang ini. Yang Rafa'as Rafa'allahu sama ya. Sama pakai ya karena ada alif lam. Karena alif lam. Jadi rafa'allahu sama'a. Kalau yang tadi rafa'a atau Allahu rafa'a samaan bi ghairi amadin. Saya paham tuh ya, mafhum. Begitu nanti ibu-ibu bapak-bapak membaca Quran, jadi awak jangan tadayo di lagunya. Awak tadayo bahas susunannya. Kalau mudhaf itu enggak pernah tanwin, Pak? Enggak boleh karena dia sudah diterangkan. Jadi selalu kitabah itu enggak akan pernah kitaban ya, kitaban. Ya, atau kalau berkebetulan dia jadi maf'ul, kalau dia nanti jadi mubtada berarti kitabu. Iya. Kalau dijarkan kitabi dia. Ya, Pak. Jadi isinya sebenarnya kalau dia sudah jelas tidak boleh pakai tanwin. Jadi tanwin itu menggambarkan umum. Tanwin ya. Ya. Kalau dia sudah jelas tidak boleh pakai tanwin. Jadi tanwin seolah-olah itu lambang untuk umum. Umum ya. 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 Kitaban. Kitaban. Jadi Ahmadu yaqra'u kitabal hadis. Allahu rafa'as sama'an bi ghairi amadin. Rafa'allahu sama'a. Itu kalau yang kata benda tunggal, biar laki-laki, biar perempuan, kalau dia berfungsi sebagai objek atau maf'ul bih, maka dia berbaris atas. Cuma baris atas itu boleh baris dua di atas, ada yang tidak. Yang boleh dua itu kalau dia berdiri sendiri. Kalau dia nanti sudah pakai alif lam, atau sudah dia ada yang menerangkan di belakangnya, berarti dia diterangkan tidak boleh. Ya. Paham ya? Insya Allah. Gitu. Kira-kira pelajaranku. Dahulu bang kau ndak diajarin di guru mode itu? Tidak ada guru. Ndak ada guru. Nggak ada guru. Saya ada guru, tapi guru itu membatasi di pesantren. Kini ndak. Guru ko diusahakan ke orang nala pandai membaca Arab pada orang umum, anak-anak muslim atau orang yang ingin belajar bahasa Al-Quran. Itu nawak sarankan ke kawan-kawan. Rupanya ndak juta jangkau dia payah man. Maka kata Pak Bet itulah perdu kipayah cuman lah ada orang nan tahu ste kampung tu lah.
Kini tidak muncul-muncul Pak Abed takamanya Pak itu. Lah, nomor 2. Nomor 2 ya. Jika kata benda itu dalam bentuk 2, laki-laki atau perempuan, maka jika berfungsi sebagai maf'ul atau objek, kata benda 2 diganti huruf alif. Nah, kan berarti sudah dipelajari sebelumnya itu nomor apa pelajarannya. Dan menjadi huruf ya. Perhatikan, nah ini dia. Mulanya dia kitabani. Berapa kitabnya ini? 2. Wah. Cara membuatnya biar diulang sedikit. Membuat kata 2 mudah sekali. Alif Ya, dengan ditambah alif dengan nun. Ya. Bukan. Kalau membuat 2 itu ditambah alif sama nun. Misalnya kitabun. Ya. Kalau 2, Kitabani. kitabani. Rasulun. Kalau 2, Rasulani. rasulani. Kalau baitun, 1 rumah. Kalau 2 rumah, Baitani. nah, kan mudah membuatnya. Iya. Nah, itu cara membuat 2. Nah, kalau dia nanti berfungsi sebagai objek, maka berubah menjadi kitabaini. Iya. Kitabaini. Nah, jadi jangan teringat pula, dia jadi objek kok tidak di atas barisnya, Pak. Tadi kan di atas, itu kalau 1. Kalau 2, tidak. Nah, maka diganti alifnya. Nah, ini alif yang ini diganti dengan ya. Membacanya ini kitabaini. Kalau misalnya surah, suratun. Kalau 1 surat kan suratun. Kalau 2 surat, suratani. Maka kalau dia jadi objek menjadi Surataini. ya suratain. Kalau samaani, 2 langitnya. Samaani. Sama Aini. Ya. Kalau muslimani, menjadi objek. Muslimaini. Ya, itu makanya orang berdoa Allahumma firli wali walidaini sebenarnya bisa diganti walidayya karena ada ya. Kali walidaini kan berarti asalnya walidani. Kalau banyak dia nanti tuh makanya dibaca walidina. Tapi para pendoa sering juga Allahumma firli Allahumma firlana walidaini katanya. Kan ketempura jadi itu. Ampunilah dosa kami dan kedua ibu bapak. Tapi kami dia tuh kedua ibu bapak lagi. Kalau banyak dia walidina. Dibikinnya pula rabbayani. Aturannya dipakai rabbauna. Ya tapi kadang-kadang kan itulah. Ya. Nah ini jadi kalau 2 ya. Contoh 2 kata benda yang berfungsi sebagai maf'ul dalam kalimat. Ini dia. Maf'ul atau objek ini ditambah ini dalam kalimat. Ini sudah dalam kalimat ya. Sudah di dalam kalimat ini. Tadi menurut perkata ini dalam kalimat. Ini sambil memperbaiki apa ini dalam kalimat. Maksudnya supaya bisa dalam kalimat. Supaya bisa dipakai ya. Hanya tinggal memprint dan memperbaiki atau revisi. Objek. Coba dibaca ini. Mudirul madrasati qara'a kitabaini fil masjidi. Itu dia. Kenapa Ibu baca mudiru? Subjek. Ya, pokok kalimat. Pokok kalimat. Kenapa dibaca madrasati? Mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Kenapa dibaca qara'a? Fi'il madi. Jadi apa gunanya? Jadi khabar. Iya, khabar. Kalau ini fi'il madi mana fa'ilnya? Wa. Wa kembali ke mana? Mudirul madrasati. Mudir madrasah. Kitabaini jadi apa gunanya? Maf'ul. Maf'ul bih. Bentuk kata ini berapa? 1, 2 atau banyak? 2. 2. Sebelum ya ini berarti kata benda dalam keadaan baris di atas atau baris bawah atau baris depan? Baris di atas. Baris di atas. Kenapa kitabaini? Karena hasilnya 2 ya. Ya, fil masjidi jar majrur. Jar majrur.
Coba, jadi nanti membaca Al-Quran itu lambat, tapi dilihat ya. Hal ata alal insani. Inum minat Inum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Berapa panjang pun ayat, ya tapi nggak sampai panjang-panjang kali. Karena ada orang panjang bana imam kumanya dek nak mengerti. Beko dilapi lo imam tu sama terompa kan. Aduh Pak Bet. Iya. Sudah itu Rasulullah ndak ada ngecek begitu nanya. Rasulullah mengatakan maksud Rasulullah dipendekkan itu bukan pendek kali. Itu orang memahaminya salah loh. Rasulullah sudah mengatakan kamu tidak bisa mengikuti saya. Kalau Rasulullah membaca dalam sholat itu surat Baqarah itu tamat. Itu pindahlah surat Al-Imran. Kan tidak bisa doa menirunya doh. Panjang. Ikon enggak masih surat baru surat Sajadah. Kalau panjang mekmanya, pendek sekali tukanya. Itu dek nak mengerti. Kalau mengerti entahlah. Menangis lain, serem lain, tagak bulu kuduk lain. Tapi dek si makmumnya ndak mengerti, aku panjang mek kata Rasulullah mesti pendeknya. Lah kan salahnya. Jadi namanya Bali ubi makan nak tapai. Lai paham tu? Bali ubi kayu. Bali ubi. Tapi tiba di rumah beko makan nak tapai pulu hitam. Lai bisa tu? Enggak. Itu. Jadi banyak orang bercita-cita masuk sarugua awaknya, tapi tidak paham ayat tu. Saruguan dapat. Ya. Terus ini lagi yang nomor 2, silakan. Apa bacanya nih? Al-Ustazu Yaqra'u surataini fil masjidi. Surat ini jadi apa? Maf'ul bi. Bentuk berapa ini? Bentuk 2. 2. Ya. Kalau bentuk satunya apa? Suratun. Suratan. Suratun atau suratan boleh. Bentuk duanya? Suratani. Kalau Suratan. Kalau suratain pun boleh. Bentuk banyaknya? Suratuna. Itu jamak laki. Itu bentuk laki-laki itu jamak laki-laki. Surataini. Rauna. Suratani. Coba saya lihat kamus beku. Sobok suar. Oh. Berarti jamak apa itu dia? Taksir. Jamak makna salim. Taksir. Iya, taksir. Jadi suratun, suratani, suar. Suar. Jamak taksir. Iya. Taksir kita nyebut. Iya. Itu mangko kalau lah gaya awak bertambah mua lain tak pikun lain tak butuh, makin lama nenek kau membaca Quran jo kakek. Mangko tatanggang lah cucunya. Apa nambah lihat gaya? Banyak nanden lihat mana cucu. Bentuk katonya, alai. Jabatannya, alai. Barisnya. Ya. Jabatannya kan lah jawab barisnya tuh. Artinya. Apa lah? Banyak tuh. Tafsirnya. Tafsir. Ya, tafsirnya. Kalau lah tafsirnya panjang ceritanya lah itu. Bang ke kola tak siko, bang ke diungkapkan. Ada mau buka YouTube kalau di Mesir itu ada seorang dan mau uraikan tuh. Hebatnya, lama diurai takama-kama dibandingnya juga ayat-ayat. Banyak orang bertanya itu, tapi nggak mana-mana rekampung awak dong. Tarasona dia awak. Jadi nan sarugo itu sebenarnya
Dengan paham itu diamalkan. Nah. Jadi paham juga ilmu. Kalau di awal kan menghayal-khayal nih masuk surga. Waduh, permadani, dibuka pintu, diterima itu khayal surga kelas 1 baru. Ya. Ini lagi coba. Nih yang nomor 3. Ra'aitul muslimaini. Ra'aitul Masjid. masjidi. Iya. Ra'aitul muslimaini fil masjid. Oke, na'am. Ini lagi. Rafa'allahu samani. Sama apa itu Pak? Samain. Sama aini. Iya. Kan sama 1. Sama ani 2. Langit. Aini. Ya, ini 2 langit ya. Rafa'allahu telah mengangkat Allah. Rafa'allahu sama aini. Ah, ini lagi. Khalaqallahu jabalaini indal qaryati. Iya. Jabalain apa artinya jabalain? 2 gunung. Iya, 2 bukit atau 2 gunung ya. Telah menjadikan Allah akan 2 bukit di samping kampung itu. Ini mungkin kampung Pak Israel. Gunung Singgalang ya. Gunung Singgalang, Pak. Gunung Singgalang. Kalau buka iya. Dari Tanjung ini Medan lagi. nampak Gunung Singgalang. Dari Tanjung Medan nampak Gunung Singgalang. Ya lam yad Allahu. Alun betul lah. Ulang. Lam yad alillahu. Itu baru betul. Lam. 2 huruf mati ya, Pak. Ya. Lam 2 sukun. Lam yaj'alillahu terus fis suduri ya. Qalbaini. Ya. Qalbaini jadi apa gunanya? Maf'ul bi. Tapi ini sudah di belakang. Jadi nanti maf'ul itu bisa di belakang letaknya, bisa di muka. Ini sudah kalau menurut susunan kan sebaiknya di sini. Di sini ya. Setelah ia ja'alul. Tapi ini di belakang. Qalbaini. Berarti maksudnya di sini ada ini penekanan di sini. Iya. Itu mulai itu nanti lihat deh kakek sama nenek tuh. Bang kok maf'ulnya di situ. Sampai ke situ pengananya. Waktu membaca Quran tuh. Kalau lah ada ilmu bahasanya. Kalau enggak ada tuh lalu gitu saja. Lai takanan nenek nan lai takanan nenek nan baraja sama nenek nan baraja. Makanya mau kecain ke anak-anak cucu yang ketik-ketik. Kalian jangan seperti nenek kalian lain. Kok Maraswati nenek Maraswati lah. Awak beraja jawab dulu. Awak beraja jawab. Iya. Maksud awak dan ketek-ketek kini. Rajin-rajinlah kalian beraja. Kau supaya jangan seperti nenek kakek kalian lama. Lagai baru beraja. Indah. Oh, bukan lagai baru beraja dong. Nenek kakeknya kan tak ngerti gitu loh. Kini kan diwarisi di cucu balik model itu. Aturannya kakek neneknya lah cadia, tidak bisa dipermainkan di cucunya lagi. Harusnya gitu ya Pak. Iya. Itulah. Aku lagi, silakan. Irhimil walidaini irhamul wali. Ini dulu dibaca mungkin ragu. Ini dibaca irham atau arham. Mesti kita berpikir dulu ini bentuk apa? Fi'il amar. Fi'il mubtada arhamu. Fi'il amar. Kalau fi'il amar irham. Irham. Berarti fi'il madinya apa? Fi'il madinya rohama. Yang ada nanti dalam kamus rahima. Ya. Oh, rahima. Makanya irhim ya Pak. Jadi rahima kalau dibuat
fi'il amar berbentuk fa'il ta apa dua? Rahima Tarhamu. ya tarhamu. Tarhamu. Dihapuskan ta. Soalnya dimatikan mimnya. Nah, enggak baris-baris alifnya apa dulu dikasih? Kan rahima tarhamu. Hilangkan ta, enggak bisa dibaca, dikasih alif. Alifnya barisnya mengikut apa? Baris tengahnya. Iya, Huruf baris tengah kemana? Ke atas, ke bawah kalau- ini, Pak. Ke atas, ke bawah jadi itu maka menjadi Irham. irham. Itu bentuk satu. Irham. Sekarang ada di belakang wali. Oh, ini tinggal ya. Ini tinggal Ya, tinggal. wali. Ada dalnya nih, dal. Tinggal. Wali. Ini. Tunggu. Salah, belum diapakan, belum diarabkan. Berarti di sini ada nih. Walidaini. Jadi bagaimana bacanya? Irham. Ada alif lam mati. Irhamul walidaini. Walidaini. Dikasih baris bawah dia ya. Irhamil. Irhamil. Irhimil. Jangan irhimil. Mulanya kan irham. Irham. Ya. Jadi kalau dikasih Disebut alif lam mati. ya alif lam mati. Jadi Irimil. Irhamil. Irhami. Irhamil Walidaini. Fil qaryati. Iya, fil qaryati. Jadi irham. Engkau sayangilah. Sayangilah kedua ibu bapak di kampung ini atau di kampung itu. Ya. Walidain jadi apa gunanya? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Bentuk satu, bentuk dua. Bentuk dua. Kalau walidain kan lepas, nggak tahu entah orang tua siapa, pokoknya kedua ibu bapak atau kedua orang tua. Kalau bentuk satunya apa ini? Waladun. Walidun. Kalau dua? Walidani. Walidani atau walidain boleh. Kalau bentuk banyak? Auladun. Aulad itu walad tuh, anak tuh. Anak. Iko walid. Walidaina. Walidun, walidani. Kan dua itu. Walidun, walidani, waliduna. Ya, waliduna. Kalau nanti waliduna, jadi maf'ul dia, walidina dibaca. Walidina. Kalau dia dua, Walidaini. Dengar orang mendoa, beku kalau ibu mengundang anak siak ke rumah ya. Kalau dibacanya beku Allahumma firli. Atau Allahumma firlana lailana mula-mula. Allahumma firlana walidaina. Walidaina kedua ibu bapak kami. Tapi itulah batua tuh. Nambedo walidaya. Ampuni bagi kami kedua orang tuaku katanya. Nyolah dimbawa ke rumah dan minta didoakan orang tuanya pula. Oh iya. Titik kawan. Diaminkan itu. Iya diaminkan pula dia. Ya itu eloknya orang rumah ya. Setelah itu makan dijamu, ngomong pula, amplop dia dan didoakan orang tuanya pula. Nawat ada pera. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kisi orang rumah sama-sama amin. Bodoh ya. Awak lah dia makan dan doaan orang tuanya. Iya, lah dia gila amplop. Iya, gila amplop. Itu terkicu hari nantarang loh itu, Pak. Iya. Karena dia bodoh awak ya. Tapi kalau mulai ibu soalnya Ustadz, Akiyah, apa tuh mak? Bamong ko Ustadz pakai walidayya. Manggiginya. Ayo. Santiang mak rumahnya. Terus ini lagi. Ra'aina. Ya. Ra'aina Baitaini. Ya.
sajarataini. Bainas Sajarataini. Jarataini. iya. Oh. Ra'ainal baitaini bainas sajaratain. Al baitaini jadi apa gunanya? Jadi maf'ul. Oh, maf'ul. Maf'ul. Kalau sajaratain Sama Udah sama jar maf'ul. majrur. mana pula Jar majrur. Sama ya Pak, albata ini Iya, Baini. gunanya jadi apa sajaratain? sama-sama maf'ul Maf'ul juga. juga. Kenapa yang maf'ul kan baitaini? Ini fi'il baitaini. fa'il. Ini Baini Jar majrur, Pak. ini. Jar majrur. baina ini huruf jar apa enggak, Bu? Iya, masuk jar. Zorof. Ada huruf jar. Zorof. Iya. Zorof itu. Zorof. Kalau dulu kan sudah digolongkan jar juga, jar zorof itu. Ya zorof. Jadi yang di belakangnya apa namanya? Masuk Mazruf. Iya, mazrub. Mazrum. Ya, mazrub dia. Tapi kenapa mazrubnya sajaratain tidak sajaratin? Sama-sama ini ya. Karena Baik, dia ini. dua. Di antara. Kan dua ini. ya, Kalau bentuk satu sajaratain apa? sajaratun. Iya, sajaratun. Sajaratun apa arti sajarah? Tumbuhan. Iya, pohon. Pohon. Ya, itu maka sejarah itu pas seperti jalan pohon, urek batang, sudah itu bau kakak, bacabang sabang. Itu sejarah. Cuma orang awak kalau disebut sejarah lah bingungnya, dia lebih pahamnya historik. Ya, Jadi kalau satu pohon apa bahasa Arabnya? sajaratun. Kalau dua pohon Sajaratain. Tani. Sajaratan. boleh sajaratain, boleh sajaratan. Kalau banyak pohon Sejarah. sekurang-kurangnya ambo mengarah-arahkan supaya melek kamus. Oh. Sajaratun. Sekurang-kurangnya celiak mu'annas salim. Jamak. Kalau muannas sajarat, enggaklah mungkin lah. Tidak mungkin. Asjar. Asjar. Oh, asjar. Asjar. Ustadz Bang, kok dapat dia lah, cok membaca saja. Jadi kalau banyak orang membaca tulisan Arab, berarti banyak vocabulary. Tahu awak aslinya. Jadi tahu awak. Ya, kok jamak taksir kok. Jamak taksir terbagi dua. Ada berakal, Tidak berakal. ada tidak berakal. Kalau tidak berakal, biasanya dibuat penggantinya tunggal mu'an. Tunggal mu'annas. Tunggal mu'anas, kata-kata penunjuk, atau fa'ilnya pun boleh, dhamirnya pun boleh. Tapi kalau dia jamak taksir berakal, boleh dua dia. Boleh berbentuk tunggal mu'anas, boleh Jamak. jamak laki-laki. Ya, pokoknya lah banyak di memori awak tu. Makanya orang-orang dan banyak beraja biasanya agak jarang pikunnya. Entah kalau ada mendadak zemernya. Kalau enggak jarang sampai gae mengerti. Terus ini lagi. Jadi apa artinya kalau ini? Ra'ainal baitaini bainas sajaratain. Dua rumah itu di antara telah melihat kami kan dua buah rumah di antara dua pohon. Iya, di antara dua pohon. Kalau baitun satu rumah, kalau dua rumah Baitani. Kalau banyak rumah Baik. Buyutun. buyut. Oh iya, buyut. Itu mangko kalau lah cucu sampai cucu Oh, itu iya, disebut sampai ke buyut. Iya. Taksir ya. Buyut namanya. Buyut. Karena bait itu kan satu kotak. Rumah orang Arab itu kan kotak, bait satu bait, orang awak mengecek satu bait mah. Rumah kotak. Jadi kalau banyak anak lagi banyak kotak-kotaknya, maka buyut namanya.
banyak kamarnya ya. Kamar Niko, anak enam pertama, anak tu lah beranak pulo, adalah kamar. Anak tu lah beranak pulo. Jadi banyak kamar-kamar. Kau si aku buyut awak. Iko lah terakhir. Nafhamul lughataini Nafhamu. lughataini Lughataini. Min. Lughataini. Ini suk ya. Ini kasih tasdid. Min suk. Oh, Kani. Sukanil Suk. Kani. Min sukanil. qaryati. Ya. Qaryati. Nafhamu bentuk apa? Fi'il mudhari. Nafhamu. Ya. Mana fa'ilnya? Nahnu. Nahnu. Lughatain jadi apa gunanya? Maf'ul bi. Maf'ul. Ini berapa ini kata bendanya ini? Dua. Dua. Kalau satunya apa? Lughatun. 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 Ya, kalau dua? Lughataini. Lughataini. Kalau banyak? Kalau banyak? Lughat. Lughat. Ya, lughat bentuk jamak taksir dia. Bentuk jamak Muannas muannas. ya. Min Lughat. sukan artinya penduduk. Penduduk. Kalau logat arti apa? Logat Bahasa. Berarti banyak bahasa. banyak bahasa. Oh, logat ya, logat. Ya, logat. Logat. Jadi mengerti kami, paham kami dua bahasa dari penduduk negeri. Ya, penduduk negeri. Di negeri itu mungkin banyak bahasanya, tapi dua bahasa kita paham. Jadi ini kalau dua, nanti ini kita lanjutkan lagi. Kalau tiga kata benda dalam bentuk banyak, bentuk banyak pun dibagi nanti. Banyak laki-laki, banyak perempuan, dan banyak taksir. Fi yaumil ukhra, pada hari yang lain. Insya Allah, fi usbu'il atiyah. Fi usbu'il atiyah, pada minggu depan. Insya Allah. Next week. Jadi pelajaran kita masih umum maf'ul baru. Belum diterangkan nanti baru di bawahnya. Maf'ul itu dibagi, pelengkap itu ada maf'ul lah, ada maf'ul bih, ada maf'ul ajli, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul bih. Baru nanti kita lihat ke ayat Al-Quran. Ya Allah. Jadi awak itulah, dan memang la terasu awak makin lebar tugas berdakwah, mengajarkan bahasa Al-Quran kepada generasi anak cucu. Ya. Jadi bagi bapak-bapak yang ibu-ibu yang ada kesempatan dia mengajarkan ini, biarpun dana dikeluarkan untuk itu. Jadi itulah amal soleh kita yang kita bawa, bahwa kita mengatakan terasa ini bahwa perlu diajarkan Al-Quran kepada anak, bukan Al-Quran hanya sekadar mengajari panjang pendek, itu ya juga, itu wajib. Nah, jadi bagi anak-anak yang sudah pandai Al-Quran, diajarkan bahasa, setelah mengerti bahasa, baru dia nanti mentelaah. Kalau dia sudah banyak mentelaah, kalau dia bekerja di kantor, anggota parlemen atau DPR, maka cara berpikirnya bagus. Nah, ya bukan yang lain nggak bagus, maka lebih bagus dia. Di rumah tangga pun mengerti dia. Jadi sebentar-sebentar dia mendalami Al-Quran, didalami terus dalami. Nah, itu tugas kita ya. Ilahuna faqat intahaina nad'u ila Allah. Allahumma Fakihna wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Wa 'allimna lughatal Quran wa 'allimna lughatal Arabiyyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Aywa, na'am. Ila liqa. Ila liqa. Assalam. Aywa. Bu Didi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Tambah gendut aja kayaknya ya. Enggak lah, Bu. Kurang. Tambah lebar.